Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Sebentar lagi ibadah kita akan segera dimulai. Diharapkan untuk Bapak Ibu yang memiliki sinyal stabil untuk bisa menyalakan kamera. Dan selama ibadah berlangsung diharapkan untuk mematikan mic yang ada demi kenyamanan bersama. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara semua, mula pertama kami ucapkan Shalom. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu, di pagi hari yang cerah. Kembali kita mau beribadah, kembali kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan pujian kita, mari kita bersatu dulu sebentar. Pagi hari ini kita mau kembali merenungkan setiap kasih-Nya Tuhan yang terus mengalir dan tidak pernah terhenti dalam kehidupan kita. Setiap kami Hosana glory kemuliaan hanya bagimu Tuhan, karena Kau yang layak disembah, karena Kau yang layak ditinggikan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Kelepasan. Katakan terjadi di sini. Oh, haleluya. Kami percaya ada mujizat-Mu yang nyata, ada kesembuhan, ada kemenangan, kelepasan terjadi di sini, terjadi bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya, kami yakin ada Tuhan sanggup berikan kekuatan, sanggup menopang kami. Kami berserah padamu, kami berpasrah padamu. Jadikan kami seperti-Mu Tuhan. Ajar kami tetap kuat, tetap bertahan dalam segala hal. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa, buat kemurahan-Mu. Tiada terbanding, tiada terbatas, tak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Hosana, glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi Sang Raja yang layak terima pujian, terima sembah, sujud kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau percaya, kita mau meyakini bahwa ada Tuhan yang mampu membawa kita menang, yang mampu membawa kita berhasil di dalam kehidupan kita, berhasil atas karakter kita, berhasil mengubah kesalahan yang telah kita lakukan, dosa yang telah kita lakukan. Mari kita mau berhasil bersama dengan Tuhan, karena kita tahu kita mampu, bahkan bisa lebih daripada pemenang jika kita bersama dengan Tuhan. Mari kita percaya bahwa ada Tuhan yang menopang. Mari kita percaya bahwa ada Tuhan yang memberikan kekuatan, yang mampu membuat kita tetap bertahan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah setiap masalah kita, setiap tantangan, rintangan yang Tuhan berikan, yang sebenarnya untuk memproses kita. Mari kita mau percaya bahwa ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang. Saat ini
Kami tidak tahu apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara. Mungkin terasa berat, mungkin terasa tidak mampu lagi ditanggung. Tapi mari kita mau serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, maka Tuhan yang akan menyertai. Mari kita semua mau percaya itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, bahwa kami bersama seluruh jemaat-jemaat-Mu kembali untuk memuji, memuliakan Engkau lewat ibadah kami pada pagi ini Bapa. Biarlah segala hormat, kemuliaan hanya kami peruntukkan untuk Engkau di dalam ibadah kami. Kami meminta Roh Kudus-Mu beracara di dalam ibadah kami Bapa, sehingga setiap pujian yang keluar dari mulut kami, setiap kebenaran yang akan kami dengarkan, semuanya itu kami peruntukkan untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Engkau memberkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan yang ada. Bahkan Engkau memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada Bapa. Kami sama-sama mendapatkan berkat yang luar biasa daripada-Mu Bapa. Segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh apapun yang ingin mengganggu di dalam jalannya ibadah kami, mungkin dalam pikiran kami, hati kami, perasaan kami Bapa, saat ini Tuhan kami bersama-sama kami tolak, kami putuskan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, aku undang semuanya untuk bangkit berdiri. Pagi hari ini kita mau berkata bahwa kita mampu lebih daripada pemenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan bangsa kita yang telah merdeka dari segala penjajahan. Mari saat ini kita juga mau yakini bahwa kita mampu menjadi pemenang. Pemenang atas apa? Pemenang atas diri kita, atas setiap kelemahan kita, atas setiap karakter kita yang masih jelek. Mari kita mau menjadi pemenang atas diri kita. Amin. Mari kita angkat pujian lebih dari pemenang. Kita angkat pujian sambil bertepuk tangan. Kita mau yakini bahwa kita mampu menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Lebih dari pemenang. Lagi katakan, lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan
dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Dan haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lagi katakan, haleluya, haleluya, amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Lagi katakan, kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mau percaya, yakini bahwa kita senantiasa bisa menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara tetap bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kita selanjutnya. Tuhan Raja Maha Besar. Biar Dia senantiasa menjadi batu kemenangan kita, batu keselamatan kita. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersujud padanya, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari sekali lagi kita angkat pujian, katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita datang menyembah Dia, mari datang menyembah Dia. Haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersujud padanya. Katakan, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Lagi dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk kembali duduk. Pujiannya menjadi pujian yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan begitu luar biasa karena Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk setiap gunung. Jadi apalagi yang harus kita ragukan kepada Tuhan kita yang senantiasa hidup. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah bersuka bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita rindu bahwa firman Tuhan yang senantiasa akan datang bukan seperti firman Tuhan yang datang setiap hari Minggu pagi,
yang disampaikan sama Ibu Gembala lagi, bukan seperti itu. Melainkan firman Tuhan yang datang benar-benar dari isi hatinya Tuhan, benar-benar apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita menghampiri firman Tuhan dengan hati yang benar-benar rindu untuk dibentuk, rindu untuk ditegur, rindu untuk digarap kembali lewat firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi hidup yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan dan berkenan. Puji nama Tuhan. Sebentar untuk doa kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Nelson. Nanti Saudara Nelson boleh berdoa setelah pada pujian ini untuk doa kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau angkat pujian Engkaulah perisaiku. Tuhan mau ajarkan kita bahwa biarlah kita mau senantiasa bertahan karena kita tahu kita gak jalan sendiri. Kita jalan bersama dengan Tuhan, sumber kekuatan itu. Haleluya. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Sekali katakan, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita angkat pujian yang lebih sungguh lagi, katakan, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, amin, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dengan lembut mari katakan, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan.
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, amin, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Lagi katakan, karena Yesus selalu menopang. Dengan sungguh katakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Dengan kasih Kristus, Saudara Nelson bawakan kita di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Kami minta untuk Ibu Iing bawakan kita di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Kami minta untuk Ibu Iing bawakan kita di dalam doa. Kami berterima kasih setiamu begitu besar. Kami sudah menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini manis Engkau dengar di telingamu, menjadi dupa yang harum di hadapan tatamu. Terlebih lagi biarlah kehidupan kami lebih manis lagi di mata-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami rindu, haus akan kebenaran-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah mimbar itu menjadi milik-Mu Tuhan. Hamba-Mu, Ibu Gembala, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyuarakan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau tolong kami, seluruh jemaat-Mu, agar kami memiliki kerinduan hati. Untuk kami rindu mendengar kebenaran-Mu, bukan hanya mendengarkan, tetapi kami menghidupi firman itu dan melakukannya dalam hidup kami Bapa. Waktu yang terindah, waktu yang terbaik ini hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, mula pertama kami ucapkan Shalom Elohim. Shalom ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu yang kekasih. Biarlah pada saat pagi ini kita sama-sama memberikan waktu dan hati kita untuk terus diisi dengan kebenaran firman, diajar, diingatkan, dididik selalu dengan firman. Ya,
kukan berdiri di tengah badai. Orang yang tetap bertahan mampu berdiri di tengah badai. Orang yang hidupnya senantiasa mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Sebesar apapun badai yang datang dalam hidupnya, seperti apapun proses yang datang dalam hidupnya, dia akan tetap mampu bertahan. Karena apa? Karena ada Yesus yang menyertainya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi ini kita akan menerima kebenaran firman Allah, yaitu tetap bertahan. Pembacaan kita terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-21, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19, tetapi saya akan bacakan, mic-nya agak storing sedikit ya. Ayat yang ke-19 saja saya bacakan, ya. Lukas 21 ayat yang ke-19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat pembacaan mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-19 ini, berbicara tentang permulaan penderitaan. Di mana kita melihat di ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Bait Allah adalah tempat ibadah yang menjadi kebanggaan oleh bangsa Yahudi pada waktu itu. Kemegahan daripada Bait Allah itu memberi kesan bahwa bangunan itu akan bertahan selama-lamanya, sehingga mustahil untuk runtuh dan diruntuhkan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, ada beberapa orang di antaranya juga murid-murid Yesus. Mereka berucap mengagumi keadaan bangunan bait Allah pada waktu itu, yang dihiasi dengan batu-batu yang indah-indah dan berbagai barang-barang persembahan pada waktu itu. Mereka mengira bahwa Yesus juga terpesona dengan bait Allah, dengan kemegahan bangunan bait Allah pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bagi Yesus, semua yang terlihat megah, indah, hebat, tidak bernilai kekal. Karena semua itu akan hancur, dikatakan di ayat 6, semua itu akan hancur dan tidak akan ada yang akan tersisa. Demikian halnya Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang bait Allah. Bait Allah itu bukan gedungnya saja. Bait Allah itu adalah hidupku dan hidupmu. Di mana Allah harus berdiam dan memerintah atas kehidupan saya dan saudara. Tetapi sangat disayangkan ketika kita berbicara mengenai bait Allah atau gereja secara fisik, kita hanya memusatkan perhatian kita kepada hal-hal yang bersifat kemegahan bangunan atau fasilitas-fasilitas yang dimiliki atau jumlah jiwa yang ada di dalamnya, bahkan pejabat-pejabat gereja yang ada di dalamnya yang punya pengaruh yang luar biasa. Bahkan mungkin kita hanya berfokus kepada gembala atau pelayan-pelayannya yang memiliki gelar yang tinggi, yang memiliki jam terbang yang luar biasa. Fokus kita hanya kepada itu, pandangan kita kepada itu. Dikatakan di dalam ayat 6 bahwa semua hal itu, saya katakan Bapak Ibu bahwa semua hal itu tidak salah. Baik bangunan, baik fasilitas yang ada, semua itu tidak salah. Tetapi semua itu tidak bersifat kekal. Karena di ayat 6 dikatakan bahwa saatnya semua itu akan hancur dan tidak tersisa. Kemudian kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7, murid-murid Yesus mulai penasaran, mulai kepo. Mereka bertanya, kapan itu terjadi? Akan diruntuhkan. Kapan itu akan terjadi keadaan seperti itu? Seharusnya Bapak Ibu yang kekasih, para murid-murid Yesus, bahkan kita sendiri pun tidak perlu kita sibuk-sibuk cari tahu
Kapan segala sesuatunya itu terjadi. Mencari tahu kapan itu datang waktunya. Seharusnya yang menjadi perhatian kita, yang menjadi tujuan kita adalah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Dan kita terus mempersiapkan diri dalam menghadapi keadaan-keadaan masa-masa yang sulit itu. Bukannya kita hanya mau tahu kapan itu terjadi. Kadang-kadang kehidupan saya dan saudara kita terlalu sibuk mencari tahu kapan Yesus datang ya. Kapan akhir zaman terjadi ya. Kita hanya sibuk mau tahu kapan. Tetapi kita tidak sibuk untuk mempersiapkan diri, kita membenahi diri, berkemas-kemas. Sehingga kita hanya sibuk dan kita lupa untuk mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Dan di sini sesuai dengan kebenaran firman pada saat pagi ini bahwa tetap bertahan. Kata tetap bertahan di sini berarti tidak bergeser, teguh dan tidak menyerah. Ini kata bertahan. Dan dalam hidup ini Bapak Ibu, jika seseorang disuruh memilih, pastinya milihnya hidup yang senang, gak mau hidup susah. Dan pastinya kebanyakan orang dalam hidup ini senangnya milih yang senang. Karena apa? Karena kalau senang itu berarti aman, nyaman, tidak susah. Tetapi perlu kita ingat bahwa kita tidak bisa mengharapkan dunia ini akan menjadi berubah, menjadi lebih baik, menjadi lebih nyaman, menjadi lebih enak ke depannya, enggak. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Karena dunia yang kita tempati saat ini adalah dunia sementara. Nah kalau dunia sementara bukan tempat abadi kita, bukan tempat yang dimana kita harus tinggal tetap di dalamnya, berarti segala kesulitan, segala penderitaan, segala persoalan bisa terjadi di dunia ini. Makanya sebagai kekristenan, kehidupan kekristenan kita, janganlah pernah mengharapkan bahwa dunia yang kita tempati ini setelah habis virus corona, maka kita akan berjingkrak-jingkrak, kita akan beria-ria, kita akan senang-senang karena dunia sudah aman. Tidak. Dan kenyataannya memang hidup ini tidak akan pernah terlepas dari setiap persoalan, permasalahan hidup. Baik peristiwa yang kita tidak duga akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memprediksi. Masalah-masalah rumah tangga, masalah keluarga besar, masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, pastinya akan terus terjadi. Masalah kesehatan, penyakit yang satu sembuh, bahkan penyakit yang lain datang. Virus yang ada. Virus corona ini bukanlah virus satu-satunya yang ada di Indonesia. Sudah banyak virus-virus yang kita alami. Itu akan terjadi terus. Masalah bahkan dalam pelayanan, di dalam gereja pun ada. Dan masih banyak lagi semua masalah-masalah yang terjadi karena memang dunia ini adalah tempatnya penuh dengan persoalan. Tetapi itu kembali lagi, semua itu kembali kepada sikap kita. Sikap hati kita di dalam menghadapi setiap keadaan yang terjadi. Dunia boleh memiliki berbagai macam persoalannya. Keadaan, situasi, kondisi yang ada di sekitar kita boleh saja tidak aman. Tetapi kita akan tetap apa? Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Kita gak bisa menghindari masalah, persoalan apapun, kita gak akan bisa menghindari. Kita hanya bisa bertahan karena kita berdiri bersama Yesus. Ada kekuatan di dalamnya, ada kemampuan di dalamnya, dan lewat setiap keadaan-keadaan yang terjadi itu, kita akan terus mengalami Tuhan di dalamnya.
Ada 2 tokoh di dalam Alkitab yang saya akan ambil Bapak Ibu. Sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh yang Alkitab ya, yang hidupnya tetap bertahan. Di sini kita akan belajar, saya ambil satu, pertama satu yaitu Ayub. Pribadi Ayub sangat luar biasa diperhadapkan dengan ujian yang begitu berat dalam hidupnya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kalau kita memposisikan diri kita seperti Ayub, itu luar biasa Bapak Ibu, sangatlah luar biasa, kita tidak akan mampu. Dikatakan bahwa seluruh harta Ayub habis, gak ada yang sisa loh. Padahal dikatakan Ayub itu hidup saleh, hidup takut akan Tuhan. Setiap waktu dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jangan kita berkata bahwa kita sudah serius dengan Tuhan, kita sudah setia dengan Tuhan, maka kita terhindar dari ujian. Jangan salah. Justru semakin kita setia dengan Tuhan, semakin kita mau berjuang hidup berkenan kepada Tuhan, maka proses itu semakin datang di dalam hidup kita. Tapi jangan takut, jangan kita menghindar, jangan kita kecewa, jangan kita protes dan marah. Karena itu cara Tuhan untuk membuat kita semakin dewasa lagi. Itu loh. Nah di sini Ayub habis semua. Bukan hanya hartanya yang habis, anak-anaknya mati. Saya katakan kata mati ya, bukan meninggal. Anak-anaknya mati. Bahkan bukan itu saja, keadaan Ayub sendiri itu sangat menderita. Dia terkena bara yang busuk dari telapak tangannya sampai ke batok kepalanya. Itu sangatlah menyakitkan dan sangatlah tidak enak dan tidak nyaman. Bahkan dikatakan bahwa apa? Ayub saking gatalnya, saking mungkin gak mampunya, dia menggunakan beling untuk menggaruk-garuk boroknya. Wah, sudah beling itu tajam, kena luka, badan ini gak kuat, tetapi karena sudah saking sakitnya dan gatalnya, dia sudah gak berasa digaruk dengan beling. Dan dikatakan lagi bukan itu saja, istrinya tidak mendukung, sebaliknya apa? Mengejek, mengolok, menyindir Ayub dengan berkata, masih bertekunkah kamu dengan kesalehanmu? Kalau saya gunakan bahasa sehari-hari, Ayub, kamu masih mau jadi orang sok rohani, sok taat dengan Tuhan. Kamu sok taat dengan Tuhan aja terjadi seperti ini. Ini istrinya. Bahkan dia katakan apa? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini istri yang sangat tidak baik. Menghadapi keadaan yang begitu habis-habisan di dalam dirinya. Satu-satunya orang yang harus mendukung adalah istri. Tetapi ternyata istri Ayub tidak mendukungnya. Tapi Bapak Ibu, dari setiap kejadian-kejadian yang dialami Ayub, kita melihat bahwa sikap Ayub sangatlah luar biasa. Dia tetap bertahan dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Sedikit pun Ayub tidak berubah. Sebaliknya lewat kejadian-kejadian yang dialami Ayub, membuat Ayub mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau kita perhatikan ketaatannya, kesalehannya itu karena dia hanya mendengar dari kata orang, mendengar pemberitaan. Tetapi setelah dia mengalami langsung proses dalam hidupnya, dikatakan di dalam Ayub pasal 42 ayat 5 bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau. Ini. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Luar biasa. Dari kata orang, dari pemberitaan, dia mendengar saja, dia sudah hidup saleh, dia sudah hidup taat. Terlebih lagi saat dia menikmati Tuhan, dia mengalami Tuhan, dia memandang Tuhan lewat setiap apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Ini kita melihat luar biasa Ayub. Dan yang kedua, Bapak Ibu pasti sudah sering kita mendengar orang yang tetap bertahan adalah pribadi siapa?
Paulus dalam perjanjian baru. Paulus sejak perjumpaannya dengan Tuhan, hidup Paulus menjadi berubah. Hidup Paulus saat dia berjumpa dengan Tuhan menjadi berubah, bukan menjadi berubah aman, bukan menjadi berubah senang, bukan menjadi berubah dihormati, bukan menjadi berubah dia menjadi orang yang santai. Tetapi saat dia bertemu Tuhan, hidupnya menjadi berubah. Dikatakan bahwa dia menghadapi berbagai macam hal diperhadapkan dalam hidupnya. Penderitaan, tekanan, penganiayaan itu terjadi terus dalam kehidupannya karena Injil. Tetapi di sini kita lihat apakah Paulus menyerah? Tidak, Bapak Ibu. Luar biasa Paulus, dia tetap bertahan. Sebaliknya dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10 kalau kita baca ya. Dikatakan karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dan di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat 22a dikatakan, Paulus juga berkata bahwa jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Bahwa diperhadapkan dengan keadaan apapun, Paulus itu tetap memilih bertahan. Bertahan bukan berarti dia bertahan diam, tidak melakukan apa-apa. Tetapi dia bertahan untuk berbuah-buah di dalam hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, betapa luar biasanya 2 tokoh. Masih banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, tetapi saya mengambil contoh yaitu Ayub dan Ayub dan Rasul Paulus. Biarlah menjadi teladan dalam kehidupan kita, mengingatkan kita bahwa jangan kita pernah takut menghadapi keadaan apapun yang ada. Saat kehidupanku dan kehidupanmu mau menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, berarti jangan pernah takut proses datang dalam hidup kita. Jangan pernah kita mau takut dengan keadaan-keadaan yang ada. Yang arti katanya kita harus hadapi. Kita harus hadapi dengan bertanggung jawab. Sehingga lewat setiap keadaan-keadaan itu membuatku dan membuatmu menjadi pribadi-pribadi yang terus diubahkan, mengalami perubahan demi perubahan. Sehingga kita semakin melekat dengan Tuhan, semakin hidup di dalam kehendaknya. Dan di sini kita akan melihat bahwa ciri-ciri orang yang tetap bertahan, saya akan ada 3 ya. Ciri-ciri orang yang tetap bertahan yaitu hidupi firman. Ini, hidupi firman. Orang yang akan mampu bertahan apabila dia hidupi firman. Yakobus pasal yang ke-1 ayat 22 dikatakan, Yakobus pasal 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang bertahan adalah orang yang menghidupi firman. Firman yang hanya sekedar kita ketahui, kita mengerti, kita sudah membaca dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali kita baca, atau yang kita perbincangkan setiap hari dengan keluarga, dengan teman, dengan saudara, atau juga yang kita khotbahkan atau yang saya khotbahkan saat ini di mimbar, saudara, itu tidak akan membawa perubahan apapun di dalam karakter hidup kita. Saya katakan, engkau mau tahu sebagaimana Alkitab sampai dari Wahyu sampai dari Kejadian sampai Wahyu, atau setiap hari engkau perkatakan firman, memperbincangkannya, memperdebatkannya, atau engkau menjadi pelayan yang mengkhotbahkan setiap hari, jam terbangmu dari pagi sampai malam itu full. Tetapi ingat bahwa semua itu tidak akan membawa perubahan apapun dalam hidupku dan hidupmu.
Tetapi firman itu harus dihidupi. Ini loh. Firman itu harus dihidupi, jadi bukan cuma dipercakapkan, bukan cuma dikhotbahkan, bukan cuma dimengerti di nalar kita, tetapi harus dihidupi di dalam diri kita. Dan orang yang bertahan di segala keadaan itu karena ada firman yang diperagakan. Ini loh, yang diperagakan di dalam diri kita, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan di dalam hati, apa yang kita ucapkan di mulut, dan apa yang kita lakukan setiap hari itu harus sama dengan kebenaran. Harus sama, harus disesuaikan dengan firman. Jadi sepintar apapun engkau berteologia, sepandai apapun engkau fasilida di dalam berkhotbah, saya seperti saat ini kalau saya khotbah, atau mungkin kita berdebat, kita sering berdiskusi tentang firman, tapi kalau aku tidak lakukan firman itu, aku tidak hidupi di dalam diriku, mulutku tidak berkata sesuai firman, hatiku tidak selaras dengan kehendak Tuhan, perbuatanku jauh dari kebenaran, maka semuanya itu adalah nol. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, jika aku dan saudara semua yang ada, saat kita menghidupi firman di dalam diriku, maka perkataan kita yang keluar adalah perkataan firman. Pikiran kita menjadi pikiran-pikiran yang segala yang indah, segala yang termulia, segala yang suci, itulah yang kita pikirkan. Bukan pikiran-pikiran kotor lagi. Hati kita sudah tidak ada lagi akar kepahitan. Sekalipun itu mungkin ada terlintas di dalam diri kita, tetapi karena firman itu hidup di dalam diri kita dan kita mau peragakan, kita cepat-cepat berbalik. Kita cepat-cepat berbalik. Saat terbersit di dalam pikiran kita hal-hal yang gak benar, kita mulai berbalik. Oh tidak, aku kan memperagakan firman. Hidupku adalah firman. Aku harus belajar untuk menghidupi firman di dalam diriku. Aku mau berjuang untuk itu. Inilah orang-orang yang bertahan. Bertahan menghadapi keadaan apapun. Sekalipun di depan matanya ada sesuatu yang dia lihat tidak baik. Ada sesuatu yang dia rasakan tidak enak. Atau apapun itu dia alami. Dia sudah melakukan kebaikan. Tetapi orang menanggapi dengan tidak baik. Dia tidak akan pernah memiliki pikiran yang rusak atau hati yang rusak. Karena apa? Karena menghidupi firman. Dia tetap akan bertahan. Dia tetap akan berdiri tegak. Dia tidak akan bergeser dari kebenaran firman. Ini orang yang bertahan. Yang kedua, orang yang bertahan. Orang yang mampu dan tetap bertahan adalah orang yang tidak mudah bergeser kepercayaannya dengan Tuhan, yang arti katanya tetap setia. Mengapa orang yang tetap bertahan tidak mudah bergeser dan tetap setia dengan Tuhan? Itu karena firman-Nya dia hidupi. Firman dihidup di dalam dirinya. Jadi keadaan apapun yang datang dalam hidupnya, baik itu proses, baik itu masalah, berbagai hal yang terjadi dalam hidup ini, gak kecewa, gak marah, gak protes atau jauh dari Tuhan. Kadang orang bilang gini, kalau yang susah memang seperti itu. Tetapi saya katakan berbagai hal bisa terjadi dalam orang yang tidak bergeser dan tetap setia dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, baik itu dia mengalami kesulitan atau dia dalam keadaan hidup posisi yang baik, diberkati, dia tidak akan bergeser dengan Tuhan. Karena apa? Menghidupi firman. Banyak orang yang hidupnya mungkin secara finansial luar biasa diberkati, bergeser dengan Tuhan. Dia gak mampu bertahan dengan berkat yang diberikan Tuhan. Dia gak mampu bertahan dengan berkat yang dia terima, sehingga membuat dia lupa daratan, sehingga membuat dia jauh dari Tuhan, atau membuat dia sombong. Tetapi di sini kita diajarkan bahwa tetap bertahan dalam keadaan situasi apapun. Sebaliknya, kehidupan orang yang menjadi pribadi-pribadi yang tetap bertahan itu, dia tidak
tetap setia, dia akan semakin kuat. Semakin setia dan semakin mengalami Tuhan di dalamnya. Apapun yang terjadi dia akan terus kuat. Karena apa? Karena dia adalah orang-orang yang tetap bertahan. Jadi tidak akan tergeser dengan keadaan. Baik kesulitan, baik kesenangan, baik kecukupan, baik kelebihan, dia tetap bertahan. Bertahan di dalam kebenaran. Dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 73 ayat 26 bahwa apa? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini yang kita mau. Bahwa sekalipun dagingku, sekalipun tubuhku habis, sekalipun keberadaanku habis-habisan, keadaanku habis-habisan. Ini yang terjadi oleh Ayub, terjadi dalam pribadi Rasul Paulus. Bahkan mungkin kalau seizin Tuhan kita diizinkan melalui proses-proses apapun. Orang yang tetap bertahan tidak akan pernah lemah. Tetapi dia akan tetap mengatakan bahwa apa? Bagianku, gunung batuku, bagianku hanyalah Allah selama-lamanya. Dan memang tidak mudah Bapak Ibu. Orang yang tetap bertahan adalah orang yang mau berjuang. Yang terus berjuang tidak akan pernah berhenti dalam perjuangannya. Ini. Jadi ciri-ciri orang yang tetap bertahan yang pertama tadi adalah apa? Hidupnya hidupi firman, dan yang kedua dia ada tidak bergeser, arti katanya tetap setia. Ya. Dan yang ketiga apa? Orang yang tetap bertahan ciri-cirinya adalah fokusnya surga. Nah, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Orang yang tetap bertahan, hidup di dalam kehendak Tuhan, yang tetap mau berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa dia hidupi firman dan dia juga tetap setia? Karena fokusnya itu bukan dunia. Fokusnya bukan keadaan yang ada. Fokusnya bukan kepada masalah. Fokusnya bukan kepada kesenangan hidup. Fokusnya bukan kepada pencapaian-pencapaian yang ada. Sekalipun Tuhan izinkan dia memiliki segalanya, sekalipun Tuhan izinkan dia punya segalanya, tetapi fokusnya bukan ke situ. Fokusnya adalah surga. Ini loh. Nah, maka keadaan apapun yang terjadi di sekitar tidak akan pernah menyita kehidupannya. Tidak akan pernah mempengaruhi perjuangannya. Jadi sekalipun hidup di dunia ini kita katakan tertati-tati. Satu masalah belum selesai, datang lagi masalah yang satu. Tetapi fokus kita tidak kepada itu. Kita sebagai manusia yang ada, yang tahu kebenaran, kita bertanggung jawab menyelesaikan setiap masalah-masalah yang diperhadapkan dalam hidup kita. Tetapi kita tidak boleh berfokus kepada masalah itu. Ada orang, ketahuan sekali, orang yang kehidupannya tidak berfokus kepada surga dan kekekalan. Sedikit aja disenggol hatinya, itu rusaknya minta ampun. Hari-hari dipikirin, orang itu tadi bicara apa dengan saya ya, nyakitin banget. Hari-hari itu diperbesar. Masalah di dalam hatinya, sakit hatinya diperbesar. Atau mendengar orang menggosipi dia, perkataan orang itu menggosipkan dia padahal dia tidak melakukan. Itu hari-hari dipikirkan dan membuat dia ingin balas. Nah, hal-hal seperti ini karena fokusnya masih ada di dunia. Nah, kehidupan saya dan saudara, Bapak Ibu, kehidupan kita tidak akan pernah menyita hidup kita dengan hal-hal seperti itu. Saat hidupku dan hidupmu mengalami apapun, mungkin kita disakiti. Mungkin orang berbicara karena tidak serius, dia sempat menyakiti kita. Atau mungkin di dalam rumah tangga, anak-anak mungkin bahasanya agak tajam sedikit dengan orang tua. Udah, gak usah terlalu menjadi baper.
di dalam diri kita. Seperti di PW saya katakan, nggak usah dibaper-baparin, dibawa perasaan. Karena fokus kita bukan hal-hal yang ada di dunia ini. Fokus kita adalah di dalam kerajaan surga, di mana kita mau bersama-sama menikmati apa yang menjadi janji Tuhan. Kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, masalah seberat apapun, yuk kita mau lakukan bersama dengan Tuhan. Kita mau lakukan bagian kita, bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, selama saya dan saudara masih hidup di dunia, masalah itu tidak akan pernah berhenti terjadi dalam kehidupan kita. Dan selama kita mau berjuang untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, proses itu tidak akan pernah berhenti. Mungkin proses yang dulunya agak gampang, begitu kita lolos dari proses satu, diberi proses yang lebih naik lagi tingkatannya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah protes dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah setia, aku sudah membaktikan hidupku untuk Engkau, aku sudah mau berusaha berjuang bersama dengan Engkau. Kenapa masalahku tidak pernah habis-habis? Justru karena kita mau berjuang hidup berkenan di hadapan Tuhan dan fokus kita adalah surga, maka kita dikasih terus PR. Kita dikasih terus proses yang tujuannya supaya kita tetap bertahan dan kuat di dalamnya. Perhatikan Bapak Ibu, seseorang yang gak pernah menghadapi masalah dalam hidupnya. Seseorang yang hidupnya lurus terus, santai terus, apapun semuanya terpenuhi dengan baik. Gak pernah ada masalah dalam hidupnya. Tapi ada orang yang setiap hari menghadapi masalah satu, masalah lain dan masalah yang lain. Tapi saat satu kali hanya masalah kecil terjadi dengan orang yang tidak pernah punya masalah, dia akan benar-benar bingung, dia akan mungkin nangis, bahkan dia akan mungkin menghadapi dengan cara yang berbeda dari orang yang setiap hari menghadapi masalah. Akan terjadi perbedaan. Itu sebabnya kehidupan saya dan saudara saat kita menghadapi persoalan apapun, mari kita sama-sama nikmati itu. Proses yang datang. Kita mau katakan bahwa aku berdiri bersama dengan Engkau. Aku kuat bersama dengan Engkau dan aku tidak mau menyerah. Aku akan bertahan di dalamnya. Dan pastinya kita mau menjadi pribadi-pribadi yang tetap bertahan dan terus berjuang selama kesempatan diberikan dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu yang kekasih, lewat kebenaran firman pada saat pagi ini, saya mengajak kita semua, baik saya secara pribadi, saya belajar terus berjuang untuk tetap bertahan. Sekalipun kehidupan ini, kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Kita tidak tahu sejam hidup kita seperti apa. Tetapi kita lakukan bagian kita saja untuk tetap bertahan. Karena apa? Orang yang tetap bertahan itu akan hidupnya senantiasa meraih apa yang menjadi kerinduannya. Sebabnya Bapak Ibu, kesimpulan dari kebenaran firman pagi ini bahwa hanya orang Kristen yang tetap bertahan yang akan mendapatkan mahkota. Jadi hanya orang Kristen yang bertahan, hanya yang mendapatkan mahkota. Hanya pribadi-pribadi yang mau bertahan yang akan memperoleh mahkota. Jadi orang yang tidak bertahan, yang tidak mampu bertahan dalam perjuangannya, jangan harap, jangan mimpi untuk dapatkan mahkota. Makanya kadang-kadang dikatakan, lihat saya pakai mahkota. Jangan mimpi kalau enggak mau bertahan dan berjuang di dalamnya ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita sama-sama terus tetap setia, tetap bertahan, apapun yang terjadi bersama dengan Tuhan, kita mampu melakukan segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada, dan saya lihat tadi di Zoom ada Pak Andre ya. Selamat ulang tahun ya Pak Andre, dalam minggu ini Tuhan memberkati. Biarlah senantiasa tetap setia
tetap bersemangat di dalam perjuangannya untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Juga pemuda Marvin, Tuhan berkati bertambahnya usia, biarlah semakin setia dengan Tuhan. Dan anak kekasih Johan juga semua orang ya berhasil selamat buat pencapaian yang ada, biarlah semuanya dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima kebenaran firman Allah pada pagi ini. Mari kita mau renungkan firman Allah yang sudah kita dengar. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang bertahan? Atau kita menjadi pribadi yang sering bersungut-sungut dengan keadaan yang ada? Atau kita menjadi pribadi-pribadi yang lemah, manja? Sehingga hanya masalah sedikit kita sudah mulai mempersalahkan Tuhan. Tidak nyaman sedikit hidup kita, kita sudah mulai mempersalahkan Tuhan. Bahkan kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa orang yang hidupnya mau berkenan di hadapan Tuhan, yang tempatnya adalah surga, yang tempatnya adalah bersama-sama dengan Tuhan, maka dia menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan mampu bertahan. Apapun yang datang dalam kehidupanku dan kehidupanmu, mari kita mau jalani dengan penuh tanggung jawab. Dan kita mau katakan bahwa aku akan tetap bertahan dan tetap berdiri bersama dengan Engkau. Sekalipun badai kehidupan datang. Sekalipun aku tidak kuat menghadapi perjuangan manusia batiniaku untuk terus hidup yang menjadi indah di hadapan-Mu Bapa. Tapi aku mau berjuang dan berjuang setiap hari. Sehingga aku menjadi pribadi-pribadi yang layak di hadapan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat pagi ini. Kebenaran firman yang datang bukan hanya kepada jemaat-Mu, tetapi kepada hamba-Mu sendiri Bapa. Kami diingatkan, diajar, dididik bahwa Engkau menginginkan kehidupan kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang bertahan. Dan kami mau menjadi pribadi-pribadi yang terus menghidupi firman di dalam diri kami. Sehingga setiap tingkah laku kami, setiap perbuatan kami, firman yang terperagakan di dalam diri kami Bapa. Dan kami mau menjadi pribadi-pribadi yang tetap setia. Tidak akan pernah bergeser oleh keadaan, situasi, kondisi apapun. Kami tetap mengarahkan pandangan kepada Engkau. Dan kami tetap akan berjuang karena fokus kami adalah surga dan kerajaan-Mu Bapa. Haleluya. Bapa, pagi ini kami semua yang ada, baik anak-anak muda, anak-anak kecil, orang dewasa, bahkan para lansia. Ajar kami untuk tidak menyibukkan keadaan kami dengan hal-hal yang sia-sia, yang tidak akan membawa kepada kekekalan. Tetapi biarlah hari-hari kesempatan hidup yang Engkau berikan, kami mau sibuk untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Kami mau sibuk untuk berjuang Bapa. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan. Sehingga saatnya nanti Engkau melihat kami dan Engkau katakan bahwa Engkau bangga dan senang. Dan kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Itulah kerinduan kami Bapa. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada pada saat pagi ini. Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah dipertambahkan usianya pada minggu ini, baik Bapak Andre maupun Saudara Marvin. Berkati mereka Bapa, biarlah menjadi pribadi-pribadi yang terus bersemangat berjuang di dalam Engkau. Bahkan anak kekasih Johan Situmorang, Tuhan juga berkati anugerah dan kasih-Mu luar biasa sehingga telah memberikan kesempatan untuk meraih apa yang menjadi kerinduannya. Dan biarlah itu semuanya dipersembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Bapa,
bahwa apapun yang kami lakukan semuanya, seluruh jemaat-jemaat yang ada, kami rindu untuk terus hidup di dalam kehendak-Mu, sehingga nantinya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, bukalah hati-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu semua yang ada, biar tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah kita boleh selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.